Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bab percakapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Al Hasan bin Sobah Al Bazzar bercerita kepada kami, Abu Nadhr bercerita kepada kami, Abu Aqil As-Saqafi Abdullah bin Aqil bercerita kepada kami dari Mujallid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah. Ia berkata, pada suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercakap-cakap dengan istri-istri beliau. Salah seorang dari mereka berkata, percakapan semacam ini seperti percakapan khurafat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu khurafat? Sesungguhnya khurafat itu nama seorang laki-laki dari qabilah Uzrah yang disembunyikan oleh jin pada masa jahiliyah. Ia tinggal bersama jin beberapa lama. Kemudian jin itu mengembalikannya lagi ke alam manusia. Kemudian khurafat bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang ia alami di alam jin kepada orang-orang. Lantas untuk cerita-cerita semacam ini orang-orang mengatakan dengan istilah itu cerita khurafat. Selanjutnya hadis Ummu Zar'i. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Isa bin Yunus bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari saudara laki-lakinya Abdullah bin Urwah, dari Urwah dari Aisyah. Ia berkata, ada 11 orang wanita berkumpul. Lalu mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan sedikit pun tentang perihal suami mereka. Maka wanita pertama mengatakan, suamiku ibarat daging unta yang kurus di puncak gunung yang sulit didaki. Gunung itu tidak landai sehingga mudah didaki dan tidak gemuk sehingga tidak menarik bagi orang lain. Maka wanita kedua mengatakan, suamiku, aku tidak akan menceritakan tentang perihalnya, sebab jika ku ceritakan perihalnya, aku khawatir tidak bisa meninggalkan perihalnya sedikit pun. Jika mengingatkannya, aku ingat akan urat di wajah dan perutnya yang tampak ketika marah. Wanita ketiga mengatakan, suamiku jangkung. Jika aku bicara, maka aku akan dicerai. Dan jika aku diam, maka aku terkatung-katung antara dicerai atau tidak. Wanita keempat mengatakan, suamiku seperti malam di Tihama, tidak panas dan tidak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Wanita kelima mengatakan, suamiku jika masuk rumah seperti macan, dan jika keluar seperti singa. Ia tidak menanyakan apa yang telah ia berikan. Wanita keenam mengatakan, suamiku tidak makan. Suamiku jika makan sangat banyak dan tidak ada sisanya. Jika minum maka tidak bersisa. Jika berbaring maka tidur sendiri sambil berselimut dan tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Wanita ketujuh mengatakan, suamiku bodoh atau tidak pandai berjima. Semua penyakit aib dia miliki. Dia melukai kepalamu, melukai badanmu, atau melakukan semua itu kepadamu. Wanita kedelapan mengatakan, suamiku sentuhannya seperti sentuhan kelinci, dan baunya seperti buah zarnab, tumbuhan yang baunya harum. Wanita yang kesembilan mengatakan, suamiku tinggi tiang rumahnya, panjang sarung pedangnya, banyak abunya, dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Wanita ke-10 mengatakan, suamiku namanya adalah Malik. Dan siapakah gerangan si Malik? Malik itu lebih baik dari para suami yang telah disebutkan.
Ia memiliki unta yang banyak di kandangnya dan sedikit yang digembalakan. Jika unta-unta tersebut mendengar tukang penyala api, maka unta-unta itu yakin akan disembelih. Wanita ke-11 mengatakan, suamiku adalah Abu Zar'i. Siapa gerangan Abu Zar'i? Dialah yang telah memberati telingaku dengan perhiasan, memenuhi lemak di lenganku, atas tanganku, dan menyenangkan aku, maka aku pun gembira. Ia mendapatiku pada keluarga peternak kambing-kambing kecil dan kehidupan yang sulit, lalu ia pun menjadikan aku di tempat para pemilik kuda dan unta, penghalus makanan dan suara-suara hewan ternak. Di sisinya aku berbicara dan aku tidak dijelek-jelekan. Aku pergi di pagi hari, aku minum hingga puas dan tidak ingin minum lagi. Ibu Abu Zar'i, siapakah gerangan Ibu Abu Zar'i? Yang mengumpulkan perabotan rumah dan memiliki rumah yang luas. Putra Abu Zar'i, siapa gerangan dia? Tempat tidurnya adalah pedang terhunus yang keluar dari sarungnya. Ia sudah merasa kenyang jika memakan daging dengan anak kambing unta betina. Dan seterusnya dan seterusnya. Pada intinya adalah hadis Ummu Zar'i ini adalah bagaimana kita ketika membicarakan orang lain adalah dibicarakan kebagusan-kebagusannya. Bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada yang mengatakan istrinya, suaminya dari bentuk fisiknya. Ada yang mengatakan suaminya dari staminanya. Ada yang mengatakan suaminya dari amarahnya. Ada malah yang mengatakan suaminya dari keegoisannya. Dan itu memang lumrah terjadi di kalangan para wanita, biasanya sering bertukar cerita mengenai bagaimanakah suaminya di rumah, bagaimanakah suaminya di luar, dan itu suatu kelumrahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Ummu Zar'i. Demikian apa yang dapat kita perdengarkan pada pagi hari ini. Semoga menjadi kesan, manfaat, dan faedah kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.